jebakan babinya dikasih itu loh, buah kesemek ya. Tuh banyak banget lur. Nih batu nisan kayak gini mahalnya bisa sampai seharga mobil loh lur. Ada yang baru jatuh juga lur tadi lur, kayak bersih banget kayak gini. Wow, jadi sebenarnya ini tuh jalan ya, jalan buat mobil Pak Petani, tapi ini samping-sampingnya belum dibersihin. Biasanya kalau mau musim dingin itu selalu dibersihin lur, tapi ini belum ya. Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya Nyong. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan hari ini lur, Nyong mau ngajakin kalian buat jalan-jalan pagi hari lagi ya. Jadi sekarang itu Nyong lagi jalan-jalan di sekitaran tempat tinggal ya, tapi mungkin ada hal yang berbeda lur, karena di sini itu jarang banget ada kabut ya, berkabutnya itu cuman ketika kayak habis hujan gitu. Tapi sekarang lihat lur, sekarang kabutnya lumayan banyak. Kita bakal jalan-jalan ngelihat kabutnya ya lur. Jadi pedesaan Jepang yang masih diselimutin kabut tuh kayak gimana. Oke, lihat lur, biasanya kan kalau di sana ya itu sebenarnya ada bukitnya ya lur, yang di belakang pedesaanku kan ada bukit situ tuh. Tapi sekarang udah ketutup kabut lur, soalnya masih pagi ya. Terus tapi di bagian perumahannya kabutnya nggak terlalu banyak. Yang banyak itu di sana lur. Tuh, kayak di sekitar perkebunannya ya. Nih di depan juga tuh sawahnya kayak gelap banget, banyak kabut. Terus sunrise-nya udah mulai muncul nih, indah banget lur, masya Allah. Oh iya lur, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen subscribe bro, like, komen, tonton sampai akhir. Oke, jadi karena ke arah sana kan kita udah pernah ya lur. Kalau misalkan kalian ngikutin video Nyong yang sebelumnya yang udah lumayan lama, kita udah pernah ke sana. Nah, kita sekarang ke arah sini aja lur. Jadi di sini ada kayak kuburan nih. Ada kuburan. Kita lewat aja nih. Kita permisi dulu, permisi situasi mas. Izin lewat. Nah, lur. Sunrise-nya kelihatan dari sela-sela pepohonan di sini lur. Tuh. Ini pedesaan Jepang. Itu yang apa yang gentengnya oranye itu lur, sebelah sana kalau misalnya kelihatannya. Kayaknya enggak deh. Nyong sudah lama banget nih nggak kesini nih. Lur, nih batu nisan kayak gini mahalnya bisa sampai seharga mobil loh lur. Mahalnya luar biasa. Ini ada tumbuhan apa lur di kuburan lur? Nih, ya. Di dalamnya tuh kayak ada bijinya loh lur. Tuh, kayak ada biji apa gitu. Nggak tahu sih. Tumbuhannya unik-unik lur di Jepang. Indah banget lur. Tapi ini rumputnya remis lur. Kalian tahu remis nggak? Remis itu kayak berair ya. Remis. Rumputnya remis karena kemarin sebenarnya habis hujan. Tapi sekarang suhunya dingin, jadi kayak ada kabut gitu. Sambil ngeliat sunrise. Nah, itu lur, bagus banget langitnya, masya Allah bro. Jadi sebenarnya ini tuh jalan ya, jalan buat mobil Pak Petani, tapi ini samping-sampingnya belum dibersihin. Biasanya kalau mau musim dingin itu selalu dibersihin lur, tapi ini belum ya. Terus yang di belakang ini
persawahan yang apa ya, nggak dipakai ya, lahan kosong. Kalau tahun kemarin dipakai, tapi tahun ini nggak tahu kenapa tuh dibiarin nganggur gitu aja, padahal lahannya banyak banget loh. Nih kalau kalian mau lihat ya, tuh ini nggak ditanamin apa lur ya. Lihat lur, tapi kabutnya ini udah mulai pudar ya, soalnya mataharinya udah mulai muncul kan. Ini tempat kerjaku lur di bawah. Tuh kabutnya udah mulai hilang. Nah ini mataharinya, wah sunrise-nya bro. Kalau nikmatin sunrise kayak gini tuh paling lengkap kayak sambil nikmatin gorengan, terus kopi ya lur. Kalau di Indonesia kan biasanya kayak gitu lur, nyawatasi. Kalau pagi-pagi jalan-jalan tuh, tapi jalan-jalan pagi itu biasanya ketika bulan puasa doang lur. Biasanya kalau bulan puasa doang ya. Tapi ini sunrise-nya bagus banget lur. Ini sunrise-nya udah bener-bener muncul full ya. Silau juga nih lumayan nih. Tuh di sini banyak lahan kosong lur. Banyak banget lahan kosong nih di sini. Tapi ya lahan kosongnya walaupun ini nggak dipakai gitu, mereka itu setiap berapa bulan sekali selalu dibabatin rumputnya ya. Jadi kalau di Jepang ada peraturan nggak boleh kayak gitu. Jadi nggak boleh biarin tanah terbengkalai gitu sampai rumputnya tinggi banget gitu, nggak boleh. Soalnya ini kan lahan pertanian ya lur, penting gitu. Nih. Biasanya keretanya lewat tuh di sana. Ada suara burung ya. Indah banget bro, pagi-pagi bro. Tapi lihat nih, lihat lur. Ini kayak ada tanah yang terkoyak ya. Itu karena babi hutan. Ini babi hutan itu di mana-mana bro, di sini bener-bener ya. Jujur ya, kalau Nyawatasi tinggal di kampung kan jarang banget lur ngelihat babi ya. Jadi babi hutan itu cuman adanya di kebun-kebun yang bener-bener kayak di hutan gitu loh, di tengah hutan gitu. Tapi kalau di sini, ini di sekitar perumahan pun lur, di pinggir-pinggir jalan itu banyak banget lur babi hutannya. Makanya petani Jepang nih, mereka masangin ini loh, pagar-pagar besi gini. Lihat, ini walaupun di jalan kayak gini bro, lihat bro, dikasih ini bro, pembatas besi. Ini kalau uang pajaknya dipakai dengan baik lur, dimanfaatkan sampai merata gitu, sampai ke pedesaan-pedesaan ya. Ini walaupun pedesaan yang pelosok banget kayak di tempat tinggalnya Watasi ya, kayak gini nih. Jalannya nih di aspal ya, di aspal tuh. Ini ada tanaman apa lur? Kayaknya tanaman apa ya, kol nggak sih? Jadi tanaman ini tuh yang nanem perempuan lur, terus makainya mesin ya, jadi pakai mesin yang buat nanem gitu. Jadi bentuknya sih kayak traktor, cuman mesinnya nancep-nancepin apa lur, nancep-nancepin bibitnya itu sendiri gitu loh, celup-celup gitu. Enak banget. Ada tanaman lagi nih, ini udah lumayan gede kalau yang ini lur. Ini ada bunga nih, indah banget nih. Sebenarnya kalau kita ngumpulin bunga-bunga liar di Jepang itu ya bagusnya luar biasa lur, yang kecil-kecil itu. Nah, ini ada apa nih? Ini kayak ada buah lagi nih. Buah apa ini lur? Kayak cimongkak ya. Warnanya ungu gitu. Beracun nggak sih? Nggak berani makan aku lur. Ini gede banget nih.
Nah, kabutnya udah hilang. Desanya udah cerah banget itu lur, kelihatan banget pedesaannya. Ya, udah kelihatan. Memang tinggal di pedesaan Jepang itu apa ya lur, sesuatu yang hal baru banget sih lur bagi Nyong Watashi ya. Soalnya kayak di sini tuh kayak nggak ada aktivitas apapun ketika malam, ketika pagi, siang ya. Cuman mobil lewat doang, mobil kayak milik nenek-nenek gitu lewat. Kalau di kampung kan kita walaupun Nyong Watashi tinggalnya di desa ya, itu interaksi sama masyarakat lainnya itu tinggi banget ya. Tapi kita di sini tuh ya interaksinya cuman kayak sekedar menyapa gitu doang loh. Kayak sekedar konnichiwa gitu. Nggak kayak duduk bareng di depan teras itu. Orang-orang Jepang nggak kayak gitu lur. Nggak ada yang duduk bareng gitu di depan teras. Kayak misal nenek-nenek nih walaupun udah tua, mereka main ke rumah tetangganya ya. Terus nonton TV bareng, ceritaan gitu. Kalau di Jepang jarang banget ada kayak gitu lur. Mereka lebih seneng apa ya, mereka lebih sering kayak di rumah gitu, menyendiri gitu sama keluarganya sendiri gitu. Nih besinya copot ini lur, ini lumayan ini, dikiloin bisa ya. Jangan lur, di Jepang apa ya, di Jepang memang pernah ada ya kasus kayak pencurian tembaga sih lur, tembaga kabel gitu dulu itu kalau nggak salah orang Thailand deh ya, tapi nggak tahu juga sih dijualnya di mana gitu. Kalau orang Jepang ada yang beli kayaknya enggak deh. Ini kayak besi-besi kayak gini juga kurang tahu sistem pembuangannya sih lur. Kayak bosnya Nyong Watashi kan dulu pernah kayak buang besi yang udah berkarat kayak gini, itu dimasukin ke truk gitu. Jadi aman banget lah lur nih, kalau di Jepang nggak bakal hilang. Ini kayak ada kacang-kacangan gitu lur. Ini kayak ada tumbuhan kacang, tapi kayak udah kering gitu loh. Tuh. Nah ini bunga yang kuning-kuning kalau mau musim dingin banyak banget lur, banyak keluar ya. Jadi ketika musim gugur nih, namanya bunga awada cisok kalau nggak salah. Jadi ini tuh sebenarnya tanaman liar ya, kayak rumput gitu. Kalau musim panas sih nggak tumbuh ini, tapi kalau musim gugur banyak banget kayak gini. Indah banget lur. Lihat nih. Ternyata jebakan babinya lur, jebakan babinya dikasih itu loh, buah kesemek ya. Tuh banyak banget itu buah kesemek tuh. Jadi ditaruh situ buah apa, buah kesemek loh, padahal yang nggak diambilin kemarin. Padahal buah kesemek enak banget loh. Memang unik orang-orang di sini lur. Oke lur, yang sebelah sini kan kabutnya udah mulai hilang ya. Tapi kalau yang di sana tuh, nah di sana kayaknya masih lumayan banyak ya. Kita coba ke sana deh, ke arah rumah yang satu doang di sana ya. Hilau banget lur, anget sih tapi. Nah jadi bunga yang di belakang ini lur, yang kuning-kuning ini, bunga ini tuh ternyata setelah aku cari di internet kebanyakannya itu di Amerika gitu ya. Kayak di Indonesia kemungkinan kayaknya nggak ada deh. Coba kalau teman-teman tahu ya bunga ini yang di Indonesia nih, kalau kalian tahu silahkan komen aja deh. Nih ya, bunganya bagus banget nih walaupun rumput. Nyong Watashi dulu pernah jalan-jalan ke sini tapi pakainya sepeda ya. Hari ini kita jalan-jalannya jalan kaki. Lihat lur, sepi banget di sini. Sunrise-nya silau banget ya. Sambil kita ngeliat apa ya, kalau misal nemu buah-buahan gitu, buah-buahan yang kayak langka gitu, nanti tak kasih tahu lur.
Tak kasih lihat. Ini sebenarnya bunganya ada banyak banget lur kemarin. Tapi karena sekarang baru hujan ya, jadi bunganya udah kayak mulai berguguran itu. Jadi yang sekarang aku tuju tuh tempatnya ada satu rumah doang, tetapi kalian bisa lihat di sini ya, aspalnya begitu luar biasa, begitu halus, terus jalannya lebar gitu. Bahkan ada ini lur, dikasih pembatas besi ya. Terus selokannya udah dikasih besi kayak gini, terus penutup kayak gini. Jadi kalau kita memasuki ke perumahan-perumahan di Jepang lur, itu kita bakal kayak jarang banget nemu selokan yang kebuka gitu loh. Selokannya itu bakal ditutup kayak gini. Lihat, kalau kalian lihat ada buah liar itu orange, buah kesemek ya, kayaknya itu liar deh, soalnya kayak bukan kebun orang itu loh lur. Nah ini lur rumah yang ku maksud ya, cuman ada satu rumah doang di sini. Di jalanannya masya Allah, lihat bagian atasnya, pohonnya tinggi banget ya, terus dirambatin rumput liar juga tuh pohonnya. Gokil sih ini lur. Ini kalau kalian tinggal di sini berani nggak sendirian gitu? Jadi rumah ini tuh aku ngomongnya pelan-pelan, takut lagi tidur kan. Di rumah ini tuh kayak di depannya kayak ada pertanian gitu loh, kayak tempat-tempat buah jeruk, terus kesemek, sayur-sayuran kayak gitu lur. Ya yang tinggal di sini kayak merdeka banget lah, hidupnya nggak ada yang ganggu, nggak berisik, terus tenang gitu kan. Tuh kelihatan nggak? Jadi rumahnya di situ. Terus kalau kita ke kiri, ini di sini ada kayak tempat penampungan air loh. Tapi airnya masih enggak, nyamata sih kurang tahu ya. Soalnya ketika musim dingin dulu nyong kesini, terus ternyata airnya udah sat lah. Kalau ini masih tuh, kalau ini masih ternyata lur airnya ya, belum dikuras. Lihat, ini ada pohon kesemek gede banget nih. Itu kayaknya manis banget ya lur, gak diambilin ya. Tapi kok yang jatuh pada nggak ada. Ini apa lur? Kayak chestnut ya. Biasanya yang ngambilin buah-buahnya itu rakun lur. Ini pohonnya lumayan tinggi tapi buahnya gede-gede nih. Tuh kalau kalian lihat, gede banget buahnya. Lihat, ini lumayan unik sih lur. Ntar ini aku harus lihat Google dulu deh kayaknya. Oke lur, setelah nyewatasi cari tahu ini tuh apa. Jadi ini tuh buah ek ya, atau akon. Jadi kalau pakai bahasa Jepang ini dongguri lur. Dongguri ya. Terus bagian dalamnya nih, bagian dalamnya tuh kayak gini. Kemungkinan sih ini bisa dikonsumsi juga ya lur. Ini kayaknya masih satu keluarga sama chestnut lur, sama buah kuri ya, yang kulitnya itu tajam-tajam banget. Kalau ini nih kayak gini bagus banget ya. Ini nggak diambilin loh lur, banyak banget tuh. Kemungkinan yang ngambilin ini itu kalau nggak kayak hewan-hewan rakun gitu ya, hewan lain lur. Soalnya kemungkinan orang-orang Jepang ngambil kayak ginian tuh ya dikit lah,
Tuh kayak di sini tuh kayak ada bekas yang dimakannya gitu loh. Nih, kalau kita lihat tuh kayak ada yang bekas dimakan, banyak banget tuh. Nih, ada yang baru jatuh juga lur tadi lur, kayak bersih banget kayak gini. Wow, kita coba aromanya gimana? Kalau aromanya mirip ini sih, mirip chestnut ya. Kita coba injak bagian biar tahu bagian dalamnya ya. Lihat lur, jadi bener ya, bagian dalamnya tuh kayak buah chestnut, sama aja sih. Tapi ini ada uletnya kayaknya deh. Lihat, kayak kacang gitu. Kemungkinan rasanya sih ya nggak jauh beda ya sama buah chestnut. Nggak bisa dimakan mentah lur. Nih, kayak kacang ya dalamnya. Ada banyak banget tuh, nggak diambilin. Ini kalau di kampung mah udah tak ambilin lur. Banyak banget. Oke, jadi untuk videonya mungkin segini dulu ya lur. Semoga videonya bisa menghibur, bisa menemani waktu kalian. Sehat selalu buat kalian semua dimanapun kalian berada. Sehat selalu buat kita semua. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan lur. Yang Watashi pamit lur dari Jepang. Bye bye. Terima kasih lur.